kan gitu kan, yang di season siang tadi ya. Ya bener, saham yang mau naik kencang biasanya keluar volumenya dulu. Keluar volumenya, kemudian koreksi, ada koreksi-koreksi pasti dong, nggak mungkin nggak. Koreksinya dengan volume yang jauh lebih kecil, ya kan. Nah itu perhatiin saham-saham yang breakout dengan volume itu berpotensi kalau sekali naik ya, itu lumayan kencang. Ya, tapi hati-hati jangan FOMO, dianalisa. Apalagi kalau yang naik-naik ini saham-saham gorengan ya. Teman-teman harus ngerti bahwa terkadang sangat volatil sekali ya. Terkadang yang market maker-nya yang naikin harga bisa balik arah secara mendadak. Seperti itu aja sih. Oke, baik, baik. Terima kasih Om Ben. Nah, Om Ben, ini kalau misalnya nih, jadi kan kadang-kadang ada sahabat Mirai yang coba untuk scalping nih. Sahamnya lagi gerak-gerak nih, begitu dibeli diem tiba-tiba. Nah, kalau seperti itu, saran Om Ben seperti apa? Kalau gini, Bingung kan kita? iya, kalau mendadak diem, biasanya teman-teman harus mengerti. Eh, kalau dari saya, kalau mendadak diam ya, dia konsolidasi seperti itu, saya akan mengecek ya, apakah secara konsol itu buangannya gede nggak. Kalau memang nggak gede buangannya, ya saya biasanya berani hold, ya berani hold. Tapi kalau saya udah all in nih ceritanya nih, udah pakai margin, ya saya akan keluar sebagian. Sisanya saya hold karena ya saya lihat masih yang market inisiatornya itu masih di dalam. Cuman kadang-kadang dia bikin kita bosen. Ya kan kita bikin dibuikin bosen nih ceritanya. Contoh lah nggak usah kayak gitu. Apa aja lah, mau swing mau scalping sama kok. Nanti nih ya, perhatiin aja ke depannya. Batu bara nanti kalau sudah mulai udah nggak menarik lagi nih ceritanya. Tiba-tiba akan spike lagi, akan naik lagi. Bank Mini terakhir kemarin bank digital ya, ada saham bank digital ya, tiba-tiba naik semua, lumayan naiknya tuh, kenceng-kenceng tuh, ya. Ada yang naik dari 170-an sampai 216 seperti itu. Itu kenaikannya cukup tinggi. Masalahnya teman-teman udah nggak mantau karena teman-teman fokus kepada yang masih hot di dalam market. Terkadang terlupakan saham-saham yang sudah lama koreksi tapi nggak turun-turun, ditahan melulu. Orang bosen, nggak gerak kemana-mana kok. Kalau saya biasanya, saya melihat ada yang ngumpulin, saya ikut ngumpulin pelan-pelan. Supaya nggak ngeganggu ya, nggak ngeganggu yang punya rumah nih, nggak ngeganggu sopirnya. Saya penumpang di sana, ya saya jadi penumpang yang sopan aja. Saya diam-diam aja, saya naik pelan-pelan seperti itu. Ketika udah bergerak, saya mau keluar ya itu bebas seperti itu. Jadi prinsipnya seperti itu. Kalau dari saya Bu Marta. Berarti Om Ben sebenarnya yang potensinya lebih besar itu adalah ketika kita melihat nih suatu saham belum bergerak terlalu tinggi, kita mulai masuk begitu ya pelan-pelan dan kemudian nanti kita jual pada saat harganya arah seperti itu ya Om Ben. Iya, itu teorinya ya. Teorinya kita Nah, membeli di bawah, jual di atas. nah untuk praktek Untuk prakteknya biasanya beli di atas, jual di bawah. untuk, untuk Sultan. praktek ini masalahnya susah ini ya. Susah, karena kita kita yang tadi bilang itu Bu Marta, psikologisnya udah rusak duluan. Kita FOMO, kita kejar harga ya. Kalau kalau kita udah rusak psikologisnya, kita nggak akan bisa menganalisa sebuah saham dengan benar. Kita ngerti nih saham ini sudah konsolidasi nih, udah lama nih. Diem udah lama. Saya kasih satu contoh ya, saya sebut saham aja. Tapi sekali lagi ini bukan untuk dibeli karena udah rally ya. Saham Wood, WOOD ya Wood. Di harga 69700 kalian bisa cek ke belakang chartnya selama beberapa hari atau 1 minggu lebih kalau nggak salah. Nggak kemana-mana dari 700. Diem. Tapi ada yang ngumpulin. Ada yang ngejagain. Bid overnya dijaga tuh. Sampai akhirnya sekarang di 820. Kalau masuk sekarang gimana? Bisa cuci piring tuh. Udah naiknya udah lumayan tuh. Udah 15%. Ya, ini yang penting diketahui teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat sebuah saham tuh diem di bawah ya, belum tentu jelek. Analisa. Analisa siapa yang beli, siapa yang jual. Volumenya bagaimana. Support resistnya di mana. Kok dia membentuk konsolidasi baru nih, bagus nih. Udah turun tajam ya, dia diem. Tapi nggak ada buangan lagi. Udah lama sideways panjang gitu. Mau masuk silakan. Cut lossnya di mana? Di low-nya yang terakhir aja. Jadi ini benar-benar buy on weakness ceritanya. Ya, jadi itu sedikit contoh ya, contoh kasus seperti itu Bu Marta. Oke, baik. Nah, Om Ben ini ada yang bertanya, gimana kan tadi kan Om Ben menyampaikan bahwa kalau misalnya kita memang takut, ini kan kita bisa masuk sedikit aja dulu, sedikit, sedikit, sedikit gitu ya. Di tahap apa kita bisa meyakinkan diri nih bahwa saya udah cukup mampu untuk masuk lebih besar? Ketika kita nggak khawatir lagi dengan uang yang kita masukkan di market. Saya selalu bilang ya, kalau teman-teman misalnya scalping ya, pakai uang 100.000 contohnya seperti itu, udah gemeter nih.
ya berarti teman-teman belum bisa naikkan modal. Kalau teman-teman misalnya nih udah scalping pakai 100 juta, udah mati rasa, ya itu kapasitas teman-teman di situ. Itu cara mengukur yang paling gampang ya. Kalau teman-teman masuk 10 juta aja nggak bisa tidur nih, nginap di saham arah nggak bisa tidur, aduh besok gimana nih kalau diguyur, itu berarti teman-teman belum siap memasukkan uang 10 juta di saham yang volatil. Kalau saya sih caranya gitu aja sih, simple. Karena standar nilainya nih beda-beda ya Om Ben antar Betul, masing-masing orang ya. betul. Standar kekuatan psikologis orang tuh beda-beda. Makanya nggak bisa kita ngomong ya, aduh kamu lu cuman masuk 10 juta aja gemeter, gue aja 100 juta aja nggak gemeter. Nggak bisa gitu. Karena perjalanannya beda-beda. Kan saya selalu bilang di market ini adalah sebuah journey ya. Jadi teman-teman harus menikmati proses demi proses ya. Jangan jangan sampai teman-teman itu sedikit dalam tanda kutip merendahkan yang lain. Waduh kamu itu wah cupu banget 10 juta aja gemeter, gue aja 100 juta nggak gemeter. Nggak bisa gitu. Karena psikologis orang beda-beda ya dan modal orang pun beda-beda. Seperti itu. Oke, nah Om Ben kalau misalnya tentang risk and reward, ini ada yang nanya rasionya yang disarankan berapa nih Om Ben untuk risk sama rewardnya? Idealnya itu di atas 2:1. Idealnya ya, idealnya. Untuk tapi itu gini, risk reward dari saham swing ya itu berbeda dengan dari saham scalping. Karena di saham scalping ini intinya adalah bagaimana kita melipat gandakan uang kita dengan cepat dengan cara scalping ya, dengan melindungi aset kita. Artinya apa? Saya selalu mengajarkan seperti ini. Kalau di dalam scalping ya, saya tidak memiliki target untuk taking profit. Saya akan mulai taking profit ketika tekanan jualnya tinggi. Ya, ketika misalnya overnya diisi terus atau kemudian tiba-tiba ada guyuran seperti itu, saya akan buang. Selama nggak ada, saya nggak akan buang. Karena saya mengerti konsep dari scalping adalah perang antara penjual dan pembeli. Sesimpel itu aja. Tapi kalau dari swing ini berbeda. Kalau dari swing teman-teman harus ngukur pakai misalnya pakai Fibonacci kalau teman-teman bisa atau pakai TA, lihat chart patternnya bagaimana seperti yang tadi Michael ajarkan seperti itu. Nah, kemudian teman-teman mulai mengukur risikonya. Kalau risikonya cuma 1:1, itu masih kurang menarik biasanya. Karena teman-teman kalau swing itu membutuhkan waktu nungguinnya, ya kan? Risiko yang paling ideal adalah 1:2. Kalau bisa 1:3 itu sangat bagus sekali. Seperti itu sih kalau dari saya. Oke, baik Om Ben. Nah, Om Ben ini kan biasanya kan kita apalagi kalau lagi kompetisi gini ya, biasanya tuh kita suka ke bawah-bawah nih, pakai apa dananya all in atau bahkan pakai margin gitu ya supaya menang gitu ya. Nah, Betul. Om Ben, gimana sih cara kontrol emosi supaya kita tuh nggak terbawa gitu untuk selalu all in atau selalu pakai margin gitu, Om Ben? Intinya gini, intinya kalian masuk itu ada analisanya nggak? Kalau ada analisa silakan all in nggak masalah kok. Yang menang kemarin juga pada all in semua. Karena apa? Mereka bisa menganalisa. Jadi ketika mereka ada dasarnya, masuk karena apa? Itu silakan mau all in all margin pun silakan nggak ada masalah. Tapi kalau kalian nggak punya dasarnya, tapi ikut-ikutan dan all in all margin itu bahaya sekali. Karena kalian nggak punya basicnya, dasar analisanya nggak ada yang tadi saya bilang di tips dan trik ya. Dasarnya nggak ada. Kalau ada dasarnya silakan. Kembali lagi tapi ukur resikonya juga. Yang kedua kan, kalau misalnya kalian ngerti, waduh saham ini mau breakout nih, saya all in dah, jebret masuk gitu ya. Saya all in. Naik kan? Dibanting tiba-tiba. Siap cut loss. Itu aja. Sesimpel itu aja. Atau tadi seperti yang Michael bilang, all in di bawah, naik ke atas, yang margin-margin keluarin dulu. Taking profit dulu. Sehingga apa? Psikologis aman. Jadi ini seni sih sebenarnya bagaimana cara kita mengatur money management. Tidak ada patokan yang paling tepat. Tapi idealnya memang jangan all in. Karena apa? Kalau all in itu resikonya gede. High risk, high return. Ya ini harus dipahami teman-teman ya. Teman-teman all in pakai margin, ingat misalnya teman-teman punya margin 2 kali ya. 100 juta, kalian masuk 200 juta. Jangan lupa kalau sampai minus, itu minusnya juga 2 kali lipat daripada modal kalian. Artinya apa? Misalnya turun 5%, berarti itu minus 10% dari modal kalian. Ya, jadi itu harus dipahami dulu. Kalau kalian siap resikonya, go ahead, silakan. Nggak ada masalah. Tapi kembali lagi paham resikonya. Hitung dulu resikonya sebelum returnnya ya Om Ben. Betul. Nah, Om Ben, kalau misalnya nih, oh ya, nih ada pertanyaan nih Om Ben. Kenapa sih ada bandar yang nggak mau retail-retail itu ikut masuk? Bukannya jadi sahamnya malah jadi liquid. Ya karena gini, retail itu mengganggu. Ya, mengganggu karena apa? Ya kan retail ada yang scalper, nyopetin, ya kan?
merusak pola bid overnya. Makanya saya bilang saham-saham yang nggak liquid itu biasanya jarang dilirik oleh retail. Karena nggak berani kan. Saya pribadi juga nggak berani kalau bid overnya cuma 100 gitu. Ya, harganya cuma ratusan tapi bid overnya 100, 200, 500, nggak berani. Kenapa bandarnya seperti itu? Supaya retail nggak masuk. Tapi dia punya target untuk menaikkan harga. Contoh tuh DCII. Ya, DCII adalah saham super bagger yang tidak pernah liquid. Ya kan? Kenapa nggak pernah liquid? Karena nggak mau ngajak-ngajak retail. Ownernya mau kaya sendirian, nggak mau ngajak kalian kaya. Inti kasarannya seperti itu, nggak mau ngajak kita kaya. Ya udah, kalau saham seperti itu gimana? Mau masuk silakan, tapi paham resikonya, masuk dikit-dikit aja lah ya. Kalau kalian mau ikut-ikut atau iseng-iseng di saham-saham yang aneh-aneh gitu. Tapi ya kembali lagi resikonya dihitung aja. Kalau saya sih dengan saham seperti itu ya saya masuk aja receh-receh aja. Uang-uang yang ya kecil-kecil aja karena ya tiba-tiba bisa ARB mendadak, tiba-tiba bisa ARA, ya suka-suka aja. Ya, itu harus diperhatikan baik sih menurut saya. Oke, baik, baik Om Ben. Ini ada pertanyaan tentang banyak yang nanya tentang scalping nih. Kelihatannya karena mungkin nanti di minggu-minggu depan Om Ben akan lebih banyak bahas tentang teknik-tekniknya kali ya Om Ben. Iya, betul. Ya karena banyak banget pertanyaan gimana sih cara screeningnya scoping gitu ya. Mungkin Om Ben karena waktu kita udah nggak terbatas waktu kita terbatas mungkin dari Om Ben bisa memberikan sedikit wejangan gitu ya untuk sahabat Mira Asset yang besok akan berkompetisi nih di HOTS Championship season ke-6 ini Om Ben. Ya, kalau dari saya sih intinya adalah teman-teman kalau tadi ya mau entry itu ngerti resikonya dan ngerti dasarnya. Pasti akan banyak saham yang akan bergerak ya. Pasti saya yakin sekali besok akan minggu-minggu ini akan banyak saham yang bergerak dan digerakkan seperti itu karena ya market kompetisi bergairah ya, rame, scalpernya juga pasti rame juga, market inisiatornya juga banyak bekerja di sana pasti ya karena marketnya mulai bergairah lagi. Cuman mungkin hari Senin ya pemanasan dulu kali, mungkin ada orang-orang yang market inisiator mulai pemanasan di beberapa saham. Kalau direspon baru jalan, kalau enggak ya mungkin mereka akan sedikit cooling down dulu. Intinya adalah jangan FOMO ya, jangan FOMO dan disiplin. Jangan pernah nyangkut di saham gorengan. Saran saya seperti itu. Apalagi nyangkutnya all in dan dipucuk di arah. Kalau memang nyangkutnya cuma sedikit-sedikit sih mungkin bisa kembali ya di market kompetisi. Tapi kalau sahamnya sudah guyuran dan udah naik kencang kemudian diguyur ARB itu bahaya sekali karena untuk kembali itu butuh ya bisa akan kembali tapi belum tentu juga kembali. Jadi jangan gini teman-teman. Saya paling nggak suka itu dengan ketidakpastian di market. Alias begini. Misal nih saya nyangkut di saham A gitu ya. Sahamnya pernah arah 200 kemudian sekarang harganya 100. Saya nyangkut di harga 180. Saya nggak suka yang nggak pasti seperti itu. Karena apa? Artinya intinya adalah kita punya uang mati. Yang tadi saya dulu pernah saya bilang kan analoginya, kita punya barang-barang mati yang nggak laku di market. Dan itu membuat cash kita terganggu. Sampai pada akhirnya kita nggak bisa dapat saham-saham potensi yang kita bisa mainkan atau perdagangkan seperti itu. Itu bahaya sekali. Karena apa? Banyak sekali orang akhirnya, udahlah saya top up aja. Top up nggak menyelesaikan masalah. Karena apa? Kalian top up pasti nyangkut lagi karena kalian nggak bisa mengatasi yang saham-saham nyangkut ini. Jadi intinya adalah kalau kalian punya porto nyangkut ini harus mulai dibenerin ya. Jadi hati-hati, pahami resikonya teman-teman ya. Kalau marketnya volatil, pahami resikonya. Jangan sampai kalian orang lain bersuka cita, kalian menderita di atas kesenangan orang lain ya, gara-gara kalian nggak mengerti. Ingat ya analoginya, ini adalah rantai makanan ya. Jadi jangan sampai kalian jadi bagian yang cuci piring terus ya. Cuci piring boleh lah, awal-awal semua juga cuci piring, tapi at the end kita harus mulai belajar mengedukasi diri. Kita harus upgrade diri kita supaya kita gesit dari guyuran-guyuran seperti itu. Kita nggak cuci piring ya, biar orang lain cuci piring. Seperti itu sih Muarta. Baik Om Ben, jadi jangan terus mau jadi trader culun ya Om Ben. Betul, harus Naik kelas belajar gitu. terus, naik kelas. Oke, baik, baik. Terima kasih Om Ben untuk materinya dan juga untuk pembahasannya yang sangat menarik untuk malam hari ini. Dan kita akan ketemu lagi di pekan depan ya Om Ben untuk Ya, pembahasan mengenai apa nih kira-kira Om Ben? saya akan coba mengajari sedikit ya tentang foreign flow ya. Tentang foreign flow. Sepertinya foreign flow jarang sekali dibahas ya. Tapi karena ini mungkin mengenai Windows dressing ya, saya bahas foreign flow lah ya supaya Sip. lebih menarik. Dan nanti semoga aja ada saham-saham yang bisa saya rekam ya seperti itu untuk kita bisa belajar bareng-bareng ya
untuk ke depannya saya akan coba memberikan studi kasus seperti itu. Semoga aja ada gitu aja ya, karena kan kita nggak pernah ngerti ya seperti itu. Baik, baik. Terima kasih banyak Om Ben dan ditunggu banget materinya untuk minggu depan. Ya, oke. Dan sahabat Miraset, terima kasih sahabat Miraset sudah mengikuti kelas mentorship yang terakhir di hari ini. Untuk saat ini saya akan kembalikan ke Rizda. Silakan Rizda. Oke, terima kasih Mbak Marta, terima kasih Om Ben. Gila, materinya hari ini cukup bikin aku mendapatkan hidayah ya Om Ben. Makasih Bang. Hidayah. Makasih banyak ya Om Ben buat materinya, dan untuk teman-teman sahabat Miraset, hari ini rame banget tahu sesinya malam hari ini, dan semoga bermanfaat, semoga siap juga buat teman-teman. Besok kita udah mulai kompetisi ya Mbak Marta, Om Ben juga. Dan akhir kata aku sampaikan sampai jumpa di mentorship minggu depan. Terima kasih semuanya. Dadah. Terima kasih, selamat malam. Malam.